kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dari Kitab Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-24. Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, dengan perikop di sana adalah ke-12 batu peringatan. Dan saya mengambil ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan 24 sebagai dasar perenungan kita pada saat ini yang saya bacakan demikian. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan pada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Bu Bapak, sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah warisan terbaik dari Allah. Nah, Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman memiliki warisan bagi banyak orang pasti menyenangkan, ya. Ada yang senang karena bentuk warisannya misalkan uang, harta, dan sebagainya. Dan ada juga orang itu merasa bangga karena warisan itu meninggalkan kenangan, bahkan pelajaran berharga di dalam hidup dan kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan agar Yosua juga memilih 12 orang sebagai perwakilan dari suku Israel, dikatakan. Mereka ditugasi untuk mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Nah, batu-batu itu nanti adalah tanda peringatan perbuatan besar Tuhan tatkala dia membelah sungai Yordan, dan perbuatan ajaib itu membuat bangsa Israel dapat menyeberanginya. Nah, tampaknya pembaca pertama kitab Yosua masih dapat melihat batu-batu itu. Nah, Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang pasal ini ada sebuah penegasan agar tetap mengingatkan sejarah tadi, yaitu di ayat yang ke-6 dan ke-7, bahkan di ayat yang ke-21 tadi juga, ya. Jika anak-anak Israel bertanya apa arti batu itu, ya, orang Israel harus menjawab, dikatakan. Mereka harus menuturkan tentang keajaiban perbuatan Tuhan itu tadi, ya. Nah, pengalaman bersama Allah akan menjadi warisan dan kesaksian bagi keturunan atau generasi selanjutnya. Akan tetapi seringkali dikatakan bahwa kita mudah melupakan, ya. Kita mudah melupakannya, kita tetap atau kita kerap kali melalaikan pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan bisa jadi banyak orang tua tidak lagi mewariskan harta karun itu kepada anak-anaknya, harta warisan itu kepada anak-anaknya. Para orang tua mungkin lupa mewariskan kesaksian betapa besar kasih Tuhan lewat karyanya di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat manusia. Padahal inilah warisan terbesar dalam kehidupan kita. Warisan yang menguatkan iman kita karena Tuhan selalu bekerja dalam sepanjang sejarah kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai tebusan dosa dunia. Salib menjadi tanda terbesar perbuatan Allah, ya. Dia nyatakan dan bertindak dalam sejarah kehidupan kita. Dia menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus. Ia mewariskan keselamatan itu dalam Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menerima harta terbesar itu dalam kehidupan kita? Jika sudah, maka tugas kita adalah selanjutnya untuk mewariskan itu kepada generasi selanjutnya. Mereka harus mengalami warisan ini. Ini adalah warisan yang harus dimiliki semua umat manusia sepanjang masa kehidupan mereka. Oleh sebab itu mari kita dengan keyakinan kita mengatakan bahwa Tuhan, saya bersyukur untuk salib-Mu sebagai warisan terbesar dalam hidup kami.
yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Itu adalah warisan yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong, memberkati kita, agar kita boleh menjadi generasi penerus yang akan terus mengabarkan warisan itu, terus menyampaikan warisan itu bagi generasi-generasi kita yang ada di masa akan datang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang kudus. Kiranya firman ini boleh menjadi perisai kekuatan dalam kehidupan kami untuk melangkah dalam hidup kami. Terutama kami boleh mewariskan warisan terbaik dari Allah untuk generasi kami yang akan datang. Sehingga nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Nama Tuhan semakin dikibarkan di dalam hidup dan kehidupan kekristenan kami. Tuhan ada senantiasa menyelamatkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.